seperti apa yang saya rasakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat channel Kopi Penunggu. Jadi malam hari ini saya kedatangan tamu cantik ya dari Pulau Jawa. Malam ini saya akan berbincang banyak mengenai hal-hal mistis ya yang mungkin dialami oleh tamu saya pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa tekan tombol like video ini, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tekan subscribe ya. Dan paling utama jangan lupa tekan notifikasi biar kalian tahu video-video terbaru dari channel Kopi Penunggu. Oke, jadi saya langsung aja, kita nggak perlu lama-lama, langsung berkenalan ya dengan tamu saya sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas. Nah ini saya lihat nih, wah ini tamunya lain nih ya. Biasanya kita ini mungkin dari Gorontalo aja tamu-tamu kita yang, tapi malam hari ini tamu kita ini dari Jakarta ya. Ya, langsung. betul. Nah saya akan coba perkenalan dulu dengan dia. Namanya siapa? Vici Mas. Vici. Ya. Mbak Vici ya. Mbak Vici umurnya berapa sekarang Mbak? 22 tahun. 22 tahun. Wah ini masih muda sekali ya. Nah, sebentar Mbak Vici, saya mungkin bertanya-tanya ya ke Mbak Vici mengenai hal-hal mistis ya Mbak Vici. Ya. Mbak Vici ini kegiatannya apa sehari-hari? Kerja. Kerja ya? Ya. Oke, kerja. Jadi ke Gorontalo ini ngapain Mbak Vici? Kebetulan liburan. Liburan ya ke Gorontalo Iya, ya? Mungkin betul. ada keluarga di sini mungkin. Iya. Ya? Oke. Nah Mbak Vici, jadi malam hari ini saya undang Mbak Vici ke studio Kopi Penunggu. Saya akan mengajak bercerita Mbak Vici mengenai hal-hal mistis ya. Iya. Jadi tema dari video ini itu mistitisme dan logika. Ya. Mbak Vici pernah dengar nggak nama mistitisme? Sering Mas. Sering ya? Iya, betul. Mistitisme. Menurut Mbak Vici mistitisme itu seperti apa? Menurut saya ya hal goib yang sering Hal goib, terjadi. ya? Hal goib. Oke. Tapi hal goib itu seperti mungkin melihat makhluk astral seperti itu atau mungkin seperti apa? Ya bisa melihat, bisa merasakan, Gitu atau ya? berasumsi. Oke. Tapi kalau hal-hal mistis yang Mbak Vici katakan tadi, kalau kita bawa ke logika ya, itu menurut Mbak Vici seperti apa? Nggak masuk logika sama sekali menurut Nggak saya. masuk logika, artinya kayak nggak masuk akal ya. Iya, ya, betul. Karena mengenai hal gaib itu, tapi kalau kita pakai ke logika kayaknya nggak masuk akal ya. Iya. Kejadian itu ya. Betul. Mungkin ada yang pernah bercerita tentang kisah mistisnya, tapi banyak juga yang merasa atau mengalami hal itu kayak nggak masuk akal ya. Iya. Kalau dipikir pakai logika Iya, ya. tapi beda dengan kepercayaan ya. Nah tuh kalau kepercayaan lagi. Kalau itu kepercayaan beda nih. lagi. Oke Mbak Vici, menarik sekali jawaban Mbak Vici tentang mistisisme dan logika ya. Mistisisme. Oke. Mbak Vici, saya akan bertanya ke Mbak Vici. Mungkin Mbak Vici pernah mengalami hal mistis? Iya, pernah. Atau mungkin Mbak Vici mau bercerita ya dengan saya tentang kisah-kisah mistis dari Mbak Vici waktu pertama kali merasakan hal mistis? Yang paling aku ingat ya. Atau mungkin yang paling horor ya? Iya, yang paling berkesan dan belum menemukan jawabannya sampai detik ini. Sampai dengan detik ini? Iya, betul. Ini bahkan kejadiannya tahun berapa nih kejadian? 2011. 2011, berarti sudah 11 tahun yang lalu ya? Iya, betul. Oke, kejadiannya di Jakarta? Di Bogor. Ya. Nah, ceritanya gimana? Jadi dulu tuh 2011 itu kebetulan aku tuh masih SMP, SD menuju SMP. Ya? SMP. Okay. SD menuju SMP kelas 1. Pada saat itu kan pasti kalau namanya anak baru masuk SMP, itu kan minta hadiah dari orang tua. Benar, ya. Aku saat itu minta hadiah handphone. Handphone, ya. Iya. Dan zaman saat itu tuh lagi zamannya BlackBerry, Mas. Oh iya ya, pada saat itu ya. Betul, BlackBerry. Tapi kebetulan orang tuaku tuh agak strict parents.
karena menurut mereka BlackBerry itu tuh kurang baik untuk perkembangan di zaman betul, itu ya, waktu umur itu ya. Betul. Jadinya aku dibeliin namanya handphone Samsung ChemDuos. ChemDuos. Iya. Benar-benar ada sih ChemDuos. Samsung ChemDuos. Dual SIM waktu itu. Benar. Terus aku beli langsung di Samsungnya waktu itu dalam keadaan baru ya. Ya udah aku pakai itu selama 1 tahun. Itu aman, sentosa dan tidak terjadi apa-apa. Ternyata setelah setahun aku pakai, itu aku kejadiannya itu ya di rumah temanku. Aku punya teman, kebetulan dia itu kakeknya tuh ustadz. Jadi dia tuh tinggal di rumah kakeknya itu. Kakeknya ustadz. Terus aku lagi sendirian di kamar dia. Memang rumahnya itu ini agak lagi berkunjung ke teman ya. Iya. Main di rumah teman ya. Iya. Rumahnya itu memang agak-agak sepi mistis gitu. Tapi kan aku orangnya tuh nggak terlalu percaya zaman dulu ya. Akhirnya aku main di kamar sendiri, tiba-tiba ada yang nelpon. Handphoneku tuh berdering gitu ya, ada telepon. Ada namanya Joya. Joya ada nomornya. Aku angkat karena bentar dulu, tapi sebelumnya nomor itu udah disimpan duluan atau memang tiba-tiba langsung ada? Aku kira memang ada karena kan waktu kecil kita nggak pernah sadar ya, maksudnya kita nyimpan nomor siapa aja, bahkan HP ku sering dipinjem-pinjem ke orang-orang, ke saudara gitu kan. Jadi aku nggak terlalu peduli juga gitu, kotak nomorku ada siapa aja gitu. Jadi pas ditelepon ada tulisannya Joya sama nomor handphone. Aku angkat, pas aku angkat nggak ada suaranya, cuma keresak gitu, gitu aja. Terus aneh banget ya dalam hati aku. Cuman aku tetap nggak terlalu peduli. Pada saat itu kebetulan aku itu lagi mengungsi ke rumah saudaraku, yang kebetulan rumahnya juga dekat sama rumah temanku ini. Gitu. Aku pulang ke situ, aku tanya sama adik sepupuku. Aku bilang, Dek, kamu nyimpen nomor temenmu? Karena kebetulan dia punya temen yang namanya Joya. Oh, sama dengan nomor yang sering nelfon. Iya, betul. Dan dia tuh sering bercerita tentang temennya itu, kalau temennya itu kurang baik lah ibarat kata. Akhirnya ditelepon, aku nanya lah sama beliau. Aku bilang, Dek, kamu nyimpen nomor Joya ya di handphoneku? Enggak, Ci, gitu dia bilang. Oh, dipanggil Ci ya? Karena kita teman dekat, Vici aja. Enggak, Ci, katanya. Aku nggak nyimpen nomor Joya, aku nggak pernah mainin handphonemu, katanya. Waduh, bentar deh aku bilang. Aku ada buktinya, aku cek di log panggilan. Itu nggak ada. Nomor yang aku habis angkat itu nggak ada. Tiba-tiba hilang? Tapi tadi ada nelpon ya? Ada. Nomor itu nelpon ke nomor kamu ya? Iya. Dan terus dilihat di log panggilan mungkin sama sekali dia nggak ada lagi? Nggak ada. Hilang ya? Aku pikir error, Mas. Akhirnya aku cari di kontak. Di kontak handphone. Aku cari nama J. Nggak ada namanya. Tapi nggak ada Joya. Nggak ada Joya. Aku ketik Joya. Nggak ada juga? Nggak ada. Tapi waktu ditelepon itu tiba-tiba namanya muncul? Iya, muncul. Tiba-tiba namanya Joya nomor gitu. Terus? Wah, aku di situ penasaran banget. Kataku ada apa sih ini? Tapi aku orangnya memang cuek. Jadi aku ya udahlah gitu. Akhirnya ditelepon lagi. Aku lupa kejadiannya di mana. Jelas aku ditelepon. Pas aku mau angkat, aku catat dulu nomornya. Oh iya. Aku catat nomornya biar bisa aku telepon balik. Aku catat nomornya blok. Aku inget banget depannya 0878 123. Ke depannya aku lupa. Ke belakangnya aku lupa. Aku telepon balik ini nomor. Dan pas aku telepon bunyinya, maaf, nomor yang Anda tuju salah. Jadi ini nomor tidak terdaftar. Benar. Iya. Tidak terdaftar. Masih mending kalau misalnya ada yang make gitu kan. Iya. Tapi itu lebih serem lagi kalau yang make. Iya sih. Terus aku bilang lah sama teman-temanku. Aku bilang, ini apa ya maksudnya? Aku bilang, tadi lihat kan kalian, gue ditelepon. Aku bilang, tapi di log panggilan nggak ada, di kontak nggak ada. Gue telepon balik, nomor yang ada tujuh salah.
tidak terdaftar. Benar. Gitu. Teman-temanku masih kurang percaya saat itu. Begitupun keluarga. Karena aku cerita, karena bercerita dengan keluarga. Aku bercerita. Kejadian ini. Iya, karena waktu kecil tuh aku memang orangnya sampai detik ini pun terbuka sama keluarga. Apapun yang aku rasain pasti aku cerita. Itu aku cerita sama keluarga dan keluargaku nggak ada yang percaya. Gitu. Aku bingung juga cara membuktikannya karena kan emang itu aku nggak tahu dia nelponnya kapan. Tapi nelponnya itu sering atau mungkin jarang atau sekali-sekali aja? Sekali-sekali aja. Sekali-sekali aja. Cuman seminggu. Dalam sehari itu berapa kali biasanya? Enggak sehari, enggak ada sehari. Seminggu mungkin ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 gitu. kali. Pasti masuk telepon dari Pasti. Joya itu? Pasti. Terus? Akhirnya aku kasih lah itu ke kakakku. Aku bilang sama papaku beliin BlackBerry, aku bilang. Akhirnya dibeliin. Akhirnya tuh handphone aku lengserin ke kakakku karena untuk handphone pembuktian. Iya, benar. Gitu. Kakakku pakai. Benar. Nomor kamu dikeluarin dari handphone? Iya. Nomorku dikeluarin. Nomorku dikeluarin pakai nomornya dia, ditelepon. Aku merinding. Aku ditelepon. Berarti yang angker ini teleponnya mungkin ya? Iya, makanya aku tuh bahkan sampai nyari-nyari gitu di Google. Tapi bentar, ini telepon yang kamu beli itu baru atau? Baru. Memang baru keluar dari DOS ya? Iya. Aku tuh beli di Samsungnya langsung di Tebet dulu, daerah Kuningan. Iya. Di Samsungnya langsung jelas-jelas gitu aku lihat ya. Keluar dari DOS nih ya? Iya. Bekas segel ya? Enggak ada apa bekas-bekas gitu, nggak ada. Nggak beli di counter handphone. Jadi pada saat kartu kakak kamu pakai itu ditelepon juga? Iya. Jadi kan kartuku aku pindahin ke handphone baruku. Kakakku pakai handphone itu, pakai kartunya beliau. Itu masih ditelepon dengan keadaan Joya nomor yang berbeda. Jadi nomornya udah bukan. Masih ada. Joya. Masih ada. Tapi nomornya berbeda. Nomornya beda. Wah, luar biasa. 0858, 0812, 0859. Tapi nama itu ada, Joya? Iya, Joya. Terus kakakku bilang, woi ditelepon nih, heboh. Akhirnya dia cek di log panggilan. Waduh bener nggak ada kata si Ade. Terus dikontak dia chat, bener juga nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Kakakku tuh lebih namanya waktu itu dia sudah besar ya. Jadi dia lebih pintar dari aku. Dia riset sendiri. Ini orang nelpon kapan? Jam berapa? Dia nelpon ternyata setiap malam Minggu dan malam Jumat. Malam Minggu dan malam Jumat. Itu 1 minggu 2 kali ya? 1 minggu 2 kali. Itu di jam berapa biasa? Jam 7. Jam 7 malam? Ya. Berarti lepas maghrib ya? Iya. Oke, terus pernah nggak ada waktu di telepon itu pas diangkat ada yang ngomong nggak? Ada. Jadi waktu itu kebetulan keluarga aku ada driver. Nah, driverku ini orang paling ngeledek. Oke, sering usil ya? Usil kayak, nggak mungkin lah non. Katanya, aku bilang, ya saya juga pikir nggak mungkin mas. Aku bilang, coba mas dulu cobain pakai handphone saya. Oke, jadi tadi Mbak Vici sopir ya? Iya, driver. Gimana tuh ceritanya? Karena kebetulan dia paling ledek, akhirnya aku kasih lah tuh handphonenya. Mungkin ini cerita ini udah didengar sama driver ya, sopirnya? Udah, karena kan kita kalau cerita di mobil. Jadi dia nggak percaya dia ketawa-ketawa. Nggak mungkin lah Mbak Vici nih anak kecil nih bisa aja, gitu kan namanya orang udah berumur. Aku kasih lah handphonenya ke dia. Dia tuh udah kerja sekitaran sama papa udah kerja 3 bulan. 3 bulan. Aku kasih, yaudah nih mas pakai deh. Aku bilang kalau nggak percaya. Bener, pas dia pakai, dia bilang masa sih, dia nantangin. Dia nggak percaya. Nggak percaya. Masa sih malam Jumat, coba hayo Joya, telepon. Iya, nantang ceritanya. Oke. Ini saya gantiin kartunya nih, katanya kartu kakak dikasih lagi pakai kartu dia. Ya nggak mungkin dia tahu nomor gua, katanya supirku. Katanya begitu ini ceritanya dia ya. Terus ternyata ditelepon. Ditelepon juga? Ditelepon. Dengan nama yang sama? Dengan nama yang sama. Tapi ternyata di dia ini random.
Terus? Jadi malam Jumat, tapi jamnya itu kalau nggak salah jam 8, 9, pokoknya random. Di malam Jumat? Oke. Nggak sesuai riset kakak. Handphone ini dipegang sama sopir itu Supir, ya? Oke. Akhirnya aku tanya, terus kamu angkat? Aku angkat, aku tantangin, kenapa sih, lu siapa? Katanya, lu ngapain gangguin Vici? Ngapain gangguin keluarga atasan gua, katanya gitu. Apa kata waktu di telepon itu? Maksudnya, terus ternyata ada suaranya. Ada suara apa? Katanya sih suaranya serak-serak basah, terus ngomongnya kamu akan merasakan seperti apa yang saya rasakan. Itu yang dikatakan sama sopir itu ya? Terus sopir itu pada saat itu langsung dilempar handphonenya, terus sekitar berapa hari, 2 hari pokoknya ke rumah minta resign. Tiba-tiba minta resign? Dengan masalah itu? Iya. Wow. Dia bilang, Pak Dedi ini kayaknya rumahnya angker, ini handphonenya ikutan angker. Katanya saya nggak berani Pak kalau kayak gini. Tapi sopir ini sering, maksudnya sering tidur di rumah juga? Sering ya, standby di rumah gitu ya? Tapi nggak setiap hari ya. Nggak setiap kayak hari. Paling cuma seminggu 3 kali ada di rumah gitu. Selebihnya nggak ada. Nggak ada. Jadi berapa lama sopir ini pegang handphone itu? Seminggu. Nggak ada seminggu. Kita kasih Rabu, malam Jumat dia nelfon, Sabtu dia balik minta resign. Jadi cuma sekali aja nelfon? Iya. Dan cuma langsung sekali ngomong ya, tiba-tiba ya? Karena dia nantangin. Karena selama yang kamu pegang handphone itu nggak ada suara ya? Iya. Pas sopir itu baru bersuara. Iya, tapi aku percaya nggak percaya juga ya Mas. Karena kan aku nggak ngerasain. Iya, benar. Tapi ini berdasarkan cerita. Gitu. Oke. Terus gimana? Akhirnya pada tetap nggak percaya, apalagi papiku. Papiku sama sekali, apa sih katanya. Waktu sopir minta resign ini nggak ditanyain kenapa kamu resign? Iya ditanyain. Karena handphone itu? Dia bilang sih karena rumahnya angker juga, dia nggak betah. Terus sama handphonenya pun memberatkan dia, saya diancam dibunuh katanya gitu. Intinya dia bilang dia diancam dibunuh, tapi udah gitu, dia cuma bilang cerita sama aku sama mama, cuma bilang kamu akan merasakan seperti apa yang saya rasakan. Terus dia bilang saya diancam dibunuh Bu. Nah, orang rumah percaya nggak pada saat itu? Enggak sama sekali. Enggak. Ini ceritanya benar sih ya, biasanya kisah Mbak Vici ini kayaknya pernah saya dengar di film juga sih. Iya, aku juga. Di film juga. Aku juga ngerasanya gitu. Dia sih sampai, wah ini luar biasa nih cerita yang seperti ini ya, saya baru dapatkan kisah mistis yang seperti ini. Terus gimana lagi Mbak? Ya udah akhirnya karena nggak percaya aku kasih ke mama. Mama lagi. Ke mama. Handphone ini pindah ke mama. Iya, pindah ke mama. Sama mama ditelepon. Tapi mama diemin aja. Bersuara nggak dia? Enggak. Keresak. Jadi satu rumah ini yang cuma mendapatkan suara cuma supirku itu. Tapi satu rumah ini merasa diteror dengan handphone itu ya? Betul. Padahal ganti nomorku, nomor driver, nomor kakakku ada 2, dua-duanya make. Dua-duanya make? Iya, jadi pakai nomor yang berbeda sama. Dan pasti itu ditelepon ya? Dengan nama Joya itu? Iya. Nomor mamaku. Gitu. Ampun deh. Ini saya dengar kisahnya ini benar-benar saya pernah dengar cerita ini juga ya, kayak ada di film ya seperti ini. Tapi kejadian ini nyata, nyata loh. Ini sampai Mbak Vici bisa bercerita. Iya, nggak mungkin kan bisa cerita detail. Iya. Oke, itu menurut Mbak Vici mungkin yang paling horor ya selama Mbak Vici merasakan hal gaib mungkin? Iya betul. Atau mungkin ada cerita lain nggak? Atau masih ada kelanjutan? Masih ada kelanjutannya. Cerita dengan handphone itu? Iya. Ini yang paling horor menurutku. Gimana tuh? Jadi waktu itu aku kebetulan mau acara ulang tahun. Aku udah cukup muak sama handphone itu. Akhirnya aku tinggalin aja di salon. Karena kan lagi hektik nih. Jadi aku tinggalin di salon. Terus aku pulang ke acara ulang tahunku. Ini sengaja nih ninggalin nih? Sengaja. Oh sengaja? Oke. Papiku kan jemput di bawah, jadi aku sendirian di salon. Aku turun, jadi nggak akan ada yang naro kan, nggak tahu juga sih. Nggak akan ada yang naro kan, kalau papiku kan orangnya apik. Jadi kalau ada yang ketinggalan dia biasanya suka naro. Oh ini yang ketinggalan nih taruh. Gitu kan? Enggak kan papiku di bawah.
Akhirnya aku turun. Aku mikirnya akhirnya lepas dari itu handphone. Gitu. Acara, pulang acara, beresin baju-baju yang habis dibelanjain, ada handphone itu. Tiba-tiba handphone itu ada di situ. Aku bilang gini dalam hati, apa jatuh ya ke ini aku paper bag aku, gitu kan? Tapi masa sih, soalnya paper bagnya kan di strapless. Masa sih, kan harusnya kan kalau jatuh, jatuh dong ke bawah, iya, benar. gitu kan? Kok ini bisa? Soalnya paper bagnya besar. Aku mikir kok bisa gitu. Itu balik yang lagi tuh handphone kamu iya, ya? Iya. Iya, aku enggak. Aku sih orangnya berpikir positif. Positifnya mungkin mbak-mbak salonnya yang naro, atau mungkin jatuh, gitu kan, ke paper bag itu. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Bentar, Mbak Pici. Waktu Mbak Pici mengalami hal gitu ya, jadi Mbak Pici pernah nggak bercerita atau coba ke orang pintar untuk bercerita tentang hal ini, pernah? Belum pernah? Nggak pernah. Bahkan aku pernah nelpon. Karena kan yang pertama kali nelpon itu nomornya. Jadi aku marahin pihak itu. Aku bilang, Mbak, ini kok iseng banget ya operator. Oh, sempat gitu ya? Iya. Telepon dia operator. Iya. Ya? Karena nomor yang Joy itu. Pertama kali. Akhirnya bilang gini, Mbak, kalau misalnya ada spam call, itu harusnya nggak ada namanya, Mbak. Benar. Nomornya aja. Benar. Betul. Kalau Mbak ada nomornya pun kan ada di log panggilan. Nanti Mbak tinggal blok. Benar. Kan gitu. Ini aku mau ngeblok gimana? Teman-temanku nanya, ya blok aja, Fis. Ya blok gimana? Di log panggilan aja nggak ada. Iya, benar sih. Ya nggak? Di kontak aja nggak ada. Benar. Gimana caranya blok ya? Iya, gue telepon balik, nomor yang ada 7 salah. Bener gak? Maksudnya aku tuh udah coba segala cara, atau mungkin teman-teman punya solusi lain atau gimana, aku gak ngerti. Cuman aku sih udah mencoba berbagai cara. Gimana, gak mungkin kan? Dan akhirnya handphone itu mamaku mungkin sudah terlalu dipakai? Enggak. Jadi aku cuma diteror 4 tahun. Mamaku selama 4 tahun 4 kamu diterorin handphone ini ya? 4 tahun. Sampai aku SMA. Mamaku tuh bilang, udah deh, muak deh mama. Kita gini aja, cara curang aja deh, kata mama. Apa? Ditenggelemin sama mama ke air hujan. Tenggelimin sama mama biar mati. Tenggelemin. Bener mati kan? Akhirnya kita ke Samsungnya. Mbak, disiram air gitu siram air dulu. Oke, tiba-tiba direndam, mati. Oh, enggak direndam? Direndam. Kalau disiram air dia nggak rusak. Jadi direndam di air? Direndam di air sampai mati. Akhirnya kita bawa ke Samsung, bilang, Mbak, ini rusak, mau dibenerin. Tapi kita nggak ambil sampai sekarang. Jadi disimpan aja di Samsung? Simpan aja udah di Samsung, iya. Udah di sampai situ. Ceritanya. Iya ya, jadi kalau bener. Kita pikir secara logika nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Bener sih. Tapi ini yang kamu alami kan? Iya, jadi betul. Bener kan? Iya. Yang kamu alami. Aku sempat cerita ke beberapa akun Instagram terkenal ya. Dan mereka pun, oh iya Kak, gitu. Detailnya gimana? Kebetulan yang cerita itu kan kakakku. Kakakku nggak bisa nyeritain detail karena emang beliau nggak ngerasain. Benar. Kan aku yang punya. Selama 4 tahun ya. Iya. Yang memegang itu handphone ya. Iya. Oke. Wah, ini luar biasa. Ini kayak, jadi saya aja kayak nggak percaya tuh. Iya. Tapi, masuk akal. Kamu pikir itu yang kamu alami kan? Gimana ya? Aku juga awalnya ngerasanya halusinasi kali ya. Mimpi kali ya. Tapi nggak mungkin kan 4 tahun. Iya, bener sih. Dan itu ternyata semua orang merasakan. Dan itu orang rumah semua merasakan handphone itu ya. Iya. Jangan-jangan itu handphone pernah mungkin ya. Ini pikiran saya sih. Jangan-jangan itu handphone pernah dipegang sama perempuan yang matinya nggak wajar. Nah, mungkin aku juga mikirnya ya. Gitu. Dan ditaruh di Samsung lagi dijual. Mungkin handphone baru kah gitu. Tapi bekas orang kecelakaan, akhirnya ditaruh lagi kan? Ya, mungkin kayak gitu, atau mungkin setelah itu perempuan diperkosa matinya. Iya, atau gimana? Nggak ngerti gitu. deh. Tapi ini yang kamu beli handphone ini baru kan? Baru.
Aku tuh sampai marah sama Heeh. papaku, aku bilang, "Papa ini handphonenya handphone bekas ya?" Ya. Loh kan kamu kan papa ajak langsung ke counter Samsung, Mhm. bukan ke counter-counter handphone. Kamu papa langsung ajak, papa tanya, "Series terbaru apa mbak?" Benar-benar. Jam 2 dikeluarin sama dia, "Mau warna apa Visi?" "Putih." Nah, "Putih." warnanya warna apa tuh? Putih "Putih." ya? "Putih." "Putih." Kayak gitu. Masa iya sih papa beliin bekas depan mata kamu kan? Gitu. Aku juga jadi Luar biasa agak-agak ini. bingung gitu. Jadi Aduh. handphonenya disimpan di counter Di Samsung counter Samsung, kita dan balikin nggak ke tempat diambil-ambil asal. lagi. Enggak, cukup Ada nggak sekian. yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah ambil nggak itu handphone? Oh, nggak tahu dan nggak mau tahu. Dan nggak mau tahu ya. Nggak mau, 4 tahun cukup sudah. Oke teman-teman, ini luar biasa ya cerita dari Mbak Pici ini. Saya kayak pernah mendengar cerita ini juga ya, Mbak Iya, Pici. Tapi yang dialamin dengan tamu saya langsung nih, dia bisa iya, bercerita teman-teman. Artinya heeh. dia mengalami sendiri cerita ini. Wah ini luar biasa deh. Mungkin Mbak Pici ada lagi nggak cerita mistisnya Mbak Pici yang lebih serem Mmm, atau lebih horor lagi Mbak Pici selain handphone ini? Hmm? kita minum dulu kali ya, Mas? Oh iya, iya benar benar. Mbak Pici minum dulu. Astaga ini tamu saya nggak tawarin minum nih ya. Oke kita minum dulu ya. Oke. Oke Mbak Pici ya. Ini kayaknya enak nih bercerita dengan Mbak Pici ya. Mengenai kisah mistis di Mbak Pici ini. Gimana Mbak Pici ada lagi nggak Sebenarnya aku cerita-cerita? nggak terlalu peka orangnya ya. Oh iya benar. Saya mau tanyain Mbak Pici pernah nggak melihat makhluk astral Enggak, atau merasakan aja pernah nggak? merasakan enggak, tapi Nah, mendengar pernah. mendengar suara. Iya, sering gitu. Oh sering. Itu apa tuh biasanya? Kalau aku pindah ke rumah dinas baru papa, Hmm? pasti ada yang nangis. Oh, suara tangisan kayak gitu ya. Itu mah Tangisan, biasa itu biasa biasa. sih. Atau Kenalan, mungkin pernah ada yang manggil Mbak Pici pernah nggak dalam kamar mungkin atau gimana ada, gitu? pernah. Sering kayak gitu. Dulu di rumah-rumah yang dinas-dinas gitu sering. Wah, oke ya. Jadi Mbak Pici nggak bisa melihat ya, cuman bisa mendengar ya dan Cuman aku merasakan orangnya nggak? cuek, Oh, cuek ya. cuek banget. Jadi Hmm, nggak pernah ngerasa serem, biasa biasa aja. aja ya. Bahkan Joya itu aja nelpon aku Hmm, diemin. oke. Kakakku mah udah dilempar-lempar handphonenya. Handphonenya dan yang pada saat handphone dilempar itu nggak rusak sama dia. Enggak, Atau mungkin LCD-nya pecah enggak, mungkin. Nggak ada sama sekali ya. enggak. Ya, ini luar biasa banget ini handphone ini ya. Makanya direndam Wah. sama mama. Oke Mbak Pici, karena waktu juga Mbak Pici ya. Sebenarnya saya pengen lama sih ngobrol dengan Mbak Pici mengenai mistis ya Mbak Iya, Pici. Tapi kita harus akhiri video ini Mbak Pici karena waktu juga. siap. Oke Mbak Pici, Pici sebelum saya tutup video ini ya, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana Mbak Pici. Ya, pesannya Ah, menurut aku, kita punya dunia kita sendiri, oke, makhluk seperti itu juga punya dunia mereka sendiri. benar, Jadi benar, nggak usah saling ganggu, kita nggak usah ganggu, mereka juga kita harap jangan ganggu. benar sekali. Percaya ya boleh, tapi tetap percaya sama Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini luar biasa ya pesan dari Mbak Pici ini. Kamu kita jauh-jauh dari Jakarta ya. Oke teman-teman, saya mungkin harus akhiri video ini. Mbak Pici, terima kasih udah hadir di Kasih studio Kopi Mas. Penunggu ya. Terima kasih. Jadi Mbak Pici kapan pulang ini? Minggu, Minggu ya. minggu. Jadi nggak balik 2 lagi hari orang lagi. tahun nih. Insya Allah ada rezeki, ada Insya umur, Allah. Kita balik doain lagi. aja Mbak Pici. Iya. Oke teman-teman, saya harus akhiri video ini teman-teman. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa kalian komen video ini sebanyak-banyaknya atau share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Mbak Vici terima kasih. Kasih Mas. Saya akhiri video ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.